Karena pada mim ini ada sifat yang mesti diberikan, nama sifatnya adalah tawasud, mengalir sedikit dari segi suara. An'amta, amta, udah ngalir aja, jangan an'amta karena takut dengung. Enggak, bukan seperti itu. Kan izhar Ustaz? Iya izhar, tapi dia mim sukunnya ada sifat. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita seperti biasa. Sebelum kita masuk kepada praktek kembali membaca, seperti biasa kita bahas hukum-hukum dari tajwid yang mana sudah kita sampaikan pada pagi ini. Kembali kita akan lanjutkan satu hukum pembahasan, yaitu wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Baik. Adapun hukum yang ketiga, namanya adalah yaitu izhar. Jadi kalau hukum yang pertama dan hukum yang kedua dia dibaca dengung, ya, disertai dengan gunnah. Sedangkan hukum yang ketiga ini dia dibaca jelas. Baik, dibaca jelas. Maka adapun huruf hijaiyah, mim sukun bertemu setelahnya huruf hijaiyah yang pada izhar ini, maka huruf yang pertama kemarin ikhfa syafawi adalah hurufnya ada berapa? Ada satu, yaitu huruf ba. Kemudian ada yang kedua idgham mimi, hurufnya ada mim satu juga. Berarti huruf hijaiyah berapa semua? 28. Maka 28 dikurangi 2 menjadi 26. Maka izhar ini hurufnya ada 26. Maka otomatis contoh-contohnya pun akan banyak kita jumpai karena hurufnya banyak. Ya, hurufnya banyak. Baik. Maka izhar syafawi, namanya adalah izhar syafawi. Pengertiannya adalah izhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu setelahnya selain huruf ikhfa syafawi dan idgham mimi. Itu saja. Yaitu sekali lagi, ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf selain ikhfa syafawi dan idgham mimi. Itu dia. Wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin. Baqi itu artinya sisa atau selain dari huruf-huruf yang sebelumnya sudah kita bahas. Baik. Maka dari segi contoh, apa salah satu contohnya? Mim sukun bertemu huruf selain mim dengan ba. Wahum farihun. Boleh, itu nanti pembahasan berikutnya. Atau kalimat amta.
mim sukun bertemu setelahnya huruf ta. Contoh lain, la'allakum tattaqun. Satu contoh lagi, mim sukun ketemu huruf-huruf yang lainnya dari huruf hijaiyah. Wa hum khalidun. Perhatikan dari segi cara membaca, karena juga ada yang keliru dari segi cara membaca, karena mereka memahaminya izhar. Berarti kalau izhar kan gak boleh didengungkan, Ustaz? Iya, tapi beberapa orang yang keliru. Contoh yang perlu difahami juga, dari segi sifat, mim ini memiliki sifat yang berhubungan dengan suara, maka nama sifatnya adalah tawasud. Tawasud itu artinya lah ada mukamal jariyanus saut wa ada mukamal inhibasus saut. Tidak sempurna mengalir suara dan juga tidak sempurna tertahan suara. Apa maksudnya? Dia mesti mengalir sedikit dari segi suara, dia nggak boleh putus. Itu perlu difahami. Kenapa? Karena dari segi hukum dia izhar, jelas. Maka kesalahannya bagaimana? Siratal ladzina an'amta, amta, atau kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Karena takut katanya menjadi dengung sehingga buru-buru di mim sukunnya. Ini kesalahan juga. Karena apa? Karena pada mim ini ada sifat yang mesti diberikan, nama sifatnya adalah tawasud, mengalir sedikit dari segi suara. An'amta, amta, udah ngalir aja, jangan an'amta karena takut dengung. Enggak, bukan seperti itu. Kan izhar, Ustaz? Iya, izhar. Tapi dia mim sukunnya ada sifat. Atau la'allakum ta, la'allakum ta, ngalir aja mimnya. Tamam? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Begitu juga mim sukun ketemu kha. Jangan dibaca wahum khalidun, wahum kha. Tidak, tapi wahum kha, wahum, ngalir aja mim sukunnya. Sekali lagi itu adalah sifat yang berhubungan dengan suara, yaitu namanya adalah tawasud. Baik, kita baca, perhatikan. An'amta, 1, 2, 3. An'amta. Jadi ngalir aja mimnya. La'allakum ta, ya, la'allakum tattaqun. Ngalir lagi mimnya, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Wa hum khalidun. Wa hum khalidun. Itu dia, ya. Baik.
Ada sedikit pembahasan juga dalam Idharus Syafawi ini, yaitu tentang wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Maka berhati-hatilah ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf waw dan huruf fa, huruf fa, huruf fa dan huruf waw. Mim sukun ketemu waw dengan fa, apa hukumnya? Sekali lagi, mim sukun ketemu waw dengan fa, apa hukumnya? Idharus Syafawi. Tapi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memberikan ihdhar, peringatan. Apa kata beliau? Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Dan berhati-hatilah ketika mim sukun bertemu waw dengan huruf fa an takhtafi, bahwasanya engkau membacanya menjadi ikhfa. Alasannya apa? Liqurbiha. Liqurbiha, yaitu mim sukun dengan huruf fa. Liqurbiha, karena dekatnya makhraj antara huruf mim dengan huruf fa. Sekali lagi, kenapa mesti berhati-hati? Karena dekatnya makhraj antara huruf mim dengan huruf fa, sehingga antakhtafi, sehingga dia terbaca seperti ikhfa. Sedangkan dari segi hukum, nama hukumnya adalah Idharus Syafawi. Idhar dia. Baik, kita ambil contoh. Apa contohnya mim sukun ketemu huruf fa? Wahum farihun, atau hum fiha, boleh. Hum fiha. Perhatikan, mim sukun ketemu huruf fa, maka berhati-hatilah antakhtafi, jangan sampai dibaca seperti ikhfa. Apa contohnya terbaca seperti ikhfa? Membacanya menjadi hum fiha. Nggak ditutup kedua bibirnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena dekat sekali dari segi makhraj, mim sukun di kedua bibir, sedangkan fa ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir. Sama-sama di syafatain keduanya. Sehingga rentan sekali dan masih banyak sekali yang membaca mim sukun ketemu fa dibaca hum fiha atau wahum farihun, menjadi wahum. Itu jadi ikhfa dia. Maka tutup bibirnya. Hum fi, hum fi, hum fi. Tamam? Taib. Contoh berikutnya untuk huruf mim sukun bertemu setelahnya huruf waw. Apa contohnya? Amwata. Kalau tadi ini berdekatan makhraj, sekarang walittihadi, walittihadi. Sedangkan mim sukun ketemu huruf waw itu satu makhraj. Sama-sama disyafatain. Mim wa, mim wa, sama-sama di makhraj, sama-sama atau satu makhraj, sama makhrajnya. Kalau ini alasannya dekatnya makhraj antara mim dengan fa, sedangkan mim dengan waw satu makhraj, maka juga dia rentan sekali terjadi dibaca ikhfa. Taib, sehingga bagaimana ikhfanya dibaca? Contohnya menjadi awata, awa. Maka tetap tutup bibirnya dulu, dibaca amwa, amwata, amwata. Jangan dibaca
amwa, amwa. Jadi ikhfa dia. Tutup bibirnya. Baik. Boleh dibaca sama-sama. Hum fiha. Sekali lagi jangan hul, enggak. Hum fiha. Amwata. Amwata. Baik, sama juga di kalimat ghairil maghdubi alaihim wa. Jangan hiwa. Sama? Itu pokoknya setiap mim sukun ketemu waw, setiap mim sukun ketemu fa, maka dia mesti diizharkan dari segi hukum. Paham? Tapi terkhusus untuk dua huruf ini ada peringatan. Disebabkan karena dekatnya makhraj mim dengan fa, kemudian walittihadi, kemudian satu makhraj antara mim dengan waw, sehingga apa? Antakhtafi. Ada sebahagian kita yang membacanya seperti ikhfa. Itu tidak boleh. Ini dia. Maka wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha, dan izhar ini wa sammiha dinamakan dengan syafwiyah atau izhar syafawi. Izhar syafawi, izhar syafawi. Okey, maka akan banyak contohnya. Maka ketika jumpa nanti fahami cara membacanya adalah mesti izhar, mesti jelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita bahas berhubungan dengan pembahasan yang terakhir pada ahkamul mimis sakinah, pada mim sukun? Maka pada selesai pembahasan ini, selesai pula kita pada pembahasan mim as-sakinah atau pembahasan mim sukun bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah. Maka insyaAllah ke depannya kita lanjutkan pula nanti pada bab tajwid yang lainnya. Nanti insyaAllah akan kita lanjutkan atau kita pilih pula nanti pembahasan apa yang akan kita bahas berikutnya insyaAllah. Baik, ada yang ingin ditanyakan boleh sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Sebenarnya itu hanya penulisan saja, ya, penulisan saja. Dan ini berhubungan dengan apa ya? Ya, masih berhubungan dengan pembahasan tentang alif dan hamzah. Ya, pembahasan tentang alif dan hamzah. Maka sebenarnya ada dan tidak adanya kepala hamzah di situ, ya. Ada dan tidak ada hamzah. Makanya nanti di beberapa mushaf Bunda bisa juga nanti melihat di satu mushaf nanti penulisannya adalah amanu, ya kan? Nggak ada kepala hamzahnya. Tapi di mushaf yang lain Bunda akan jumpai kalimat amanu. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Murni ini adalah cara penulisannya saja. Iya. Apalagi nanti, tapi berbeda ya. Berbeda kalau dia hamzahnya hamzah wasol. Kalau hamzah wasol nanti dia ada bulat kecilnya di atas. Ya, ini murni kepada hamzah saja. Ya. Dan pengaruh apa yang menyebabkan dia berbeda seperti itu, Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi murni kepada penulisannya saja seperti itu. Kalau kita lihat, tapi perbedaan itu murni nanti bisa dilihat di perbedaannya pada mushaf yang dia emang murni cetakan Timur Tengah dengan
Quran yang dia cetakan Indonesia. Ya, karena khotnya saja, jenis tulisannya. Dan cetakan Indonesia dia tidak mengikut kepada cetakan Timur Tengah. Cetakan Quran Indonesia itu mengikut kepada cetakan India. Makanya dari segi khot dan fontnya berbeda. Dari segi khot dan fontnya berbeda. Kalau yang cetakan Quran ini itu yang hamzahnya yang hamzah yang pertama, yang fathah berdiri. Ya, yang fathah berdiri. Atau ada yang berbeda mushafnya, mungkin coba lihat di ayat yang ke-13. Al-Baqarah ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu. Tapi kalau semua mushafnya mushaf Indonesia rasanya sama semua berarti.